Baik, kita mulai ya, supaya kita bisa baca dulu berita yang ada di sini. Ya, kita kutip berita ini dari CNN. Ya, CNN ini mengatakan Singapura mentolak Abdul Somad karena kafirkan penganut agama lain. Jadi alasan negara Singapura menolak daripada UAS ini karena yang bersangkutan kafirkan penganut agama lain. Ya, jadi jelas ya bahwa alasan daripada negara Singapura tolak Abdul Somad karena kafirkan negara lain. Bagaimana beritanya, kita baca. Jakarta, CNN, tanggal Selasa 17 Mei 2022 jam 22.13 WIB. CNN menurunkan berita sebagai berikut. Jakarta, CNN Indonesia, pemerintah Singapura mengakui telah menolak kedatangan Ustaz Abdul Somad. Ada beberapa alasan yang mendasari Abdul Somad ditolak masuk Singapura. Mengutip situs resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura, salah satu alasannya yakni karena Abdul Somad pernah merendahkan penganut agama lain. Dia juga membuat komentar yang merendahkan penganut agama lain, seperti Kristen, dengan menyebut salib Kristen sebagai tempat tinggal jin kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Kemendagri Singapura menegaskan bahwa ajaran yang selama ini disampaikan Somad tak sesuai dengan penduduknya yang multiras dan multi agama. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Selain itu, pemerintah Singapura juga tak mau menerima kedatangan Somad karena pernah berceramah aksi bom bunuh diri sah jika dikaitkan dengan konflik Israel-Palestina. Bahkan Somad menganggapnya sebagai perjuangan dan mati syahid. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Dalam situs resmi Kemendagri Singapura menyatakan Abdul Somad tiba di Terminal Feri Tanah Merah pada 16 Mei 2022 dari Batam. Ada 6 orang yang mendampinginya. Usai diwawancara pihak imigrasi, Abdul Somad dan rombongan ditolak masuk Singapura. Mereka dikembalikan ke kapal feri dan berangkat ke Batam di hari yang sama. Sebelumnya, Ustaz Abdul Somad atau UAS meminta Duta Besar Singapura di Indonesia untuk menjelaskan alasan dia dan keluarga dilarang masuk ke negaranya. Ia menyebut petugas imigrasi setempat tak mampu menjelaskan alasan dirinya tak boleh masuk Singapura. Awalnya ia mengaku bersama keluarga dan sahabat hendak berkunjung ke Singapura dalam rangka liburan. UAS tiba di Singapura pada Senin
16 Mei 2022 siang. Somad mengatakan seluruh berkas untuk masuk ke Singapura sudah lengkap. Saat proses pemeriksaan, istri, anak, serta sahabatnya diizinkan masuk. Namun seorang petugas menarik dirinya. Petugas itu bertanya kepadanya soal kunjungan ini. Uas mengaku datang bersama keluarga dan sahabat dalam rangka liburan. Mereka lalu dibawa ke dalam ruang pemeriksaan imigrasi. Ia mengaku petugas memisahkan ruang antara dirinya dengan rombongan. Sejam di ruangan itu, ia kemudian dipindahkan dan bergabung dengan rombongannya. Mereka ditahan beberapa jam hingga dipulangkan ke Indonesia. Ya, demikian situs resmi dari Kemendagri Singapura. Kemudian kita simak berita yang satunya lagi, juga dari CNN. Kita baca lagi ya. Berita yang satu. Oke. Singapura ungkap alasan deportasi UAS. Khotbah bom bunuh diri. Selasa 17 Mei 2022 jam 21.46 WIB. CNN menurunkan berita sebagai berikut. Jakarta, CNN Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Singapura untuk Indonesia mengungkapkan alasan Ustaz Abdul Somad dideportasi. Singapura menganggap sosok penyiar agama itu pro-ekstremisme dan bom bunuh diri. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura, Somad dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat Singapura yang cenderung multiras dan multi agama. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi yang tidak dapat diterima di masyarakat multiras dan multi agama Singapura. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura, misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Pemerintah Singapura pun menyebut Somad pernah melontarkan komentar yang merendahkan agama lain, seperti Kristen. Somad disebut pernah mengatakan salib sebagai tempat tinggal roh kafir. Selain itu, Somad juga pernah mengatakan di hadapan publik bahwa penganut agama selain Islam adalah kafir. Baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Oh ya, pernyataan itu sangat serius bagi pemerintah Singapura yang penduduknya terdiri dari beragam penganut agama. Pemerintah Singapura memandang serius siapapun yang menganjurkan kekerasan dan atau mendukung ajaran ekstremis dan segregasi. Somad dan teman perjalanannya ditolak masuk ke Singapura. Mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Sebelumnya Ustaz Abdul Somad atau UAS meminta Duta Besar Singapura di Indonesia untuk menjelaskan alasannya. Alasan dia dan keluarga dilarang masuk ke negaranya. Ia menyebut petugas imigrasi Singapura tak mampu menjelaskan alasan dirinya dideportasi. Awalnya ia mengaku bersama keluarga dan sahabat hendak berkunjung ke Singapura dalam rangka liburan. UAS tiba di Singapura pada Senin 16 Mei 2022 siang. Somad mengatakan seluruh berkas untuk masuk ke Singapura sudah lengkap. Saat proses pemeriksaan, istri, anak, serta sahabatnya diizinkan masuk. Namun seorang petugas menarik dirinya. Tadi kita sudah jelas ya. Jadi topik yang satu, Singapura ungkap alasan deportasi UAS karena khotbah bom bunuh diri. Dan yang satu, Singapura tolak Abdul Somad karena kafirkan penganut agama lain. Baik, silakan. Ada yang mau menanggapi Pak Abu Subi
Al-Jamil. Silakan. Iya, saya cuma mau nanya, Somad itu siapa sih? Oh, gelap. Siapa sih Somad? Tukang parkir. Iya, Tukang parkir Tanah Abang kali. Katanya sih tukang orang somai. sombong banget ya. Dapat tukang somai kali. Sombong sekali. Ya, arogan. Tapi memang kedengaran kok kalau dia bawakan ceramah itu kan. Arogansinya itu sangat tinggi. Merendah. Bahkan orang lain. Itu udah banyak sekali videonya. Kalau komen saya Pak ya, dia kalau menyitir ayat suci Al-Quran, Al-Qurannya dia, itu banyak yang salah. Karena dia menggunakan gaya Maroko, bukan gaya Saudi. Jadi memang ngaco belok gitu loh. Bacanya aja nggak jelas, nggak fasih. Begitu. Gaya-gaya bahasa Maroko yang dipakai. Ya memang kelasnya ya kelas Maroko Pak. Bukan kelasnya Al-Azhar atau Riyadh. Beda Pak. Beda kelas. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ya, jadi dan isinya dia memang dia tuh provokator. Pendukung khilafah Pak. Iya. Provokator yang mendukung khilafah, dia terang-terangan memang pernah mengatakan bahwa ISIS itu adalah perjuangan Islam untuk mendapatkan jati dirinya kembali. Ada jejak digital nggak pernah berbohong. Ya. Jadi orang ini memang sangat berbahaya. Dengan Singapura aja dia dianggap orang berbahaya, nggak dikasih masuk, baru masuk di imigrasi pelabuhan kedatangan dia sudah ditolak untuk masuk, langsung dipegang, masukin ruangan, ya dan dikawal ke kapal pemberangkatan. Itu pasti di kapal itu ada petugas imigrasi yang menyertai, ada pengawasnya. Biasanya orang deportasi selalu begitu. Ya, dan memang itu memang namanya deportasi. Dideportasi artinya dikembalikan, diberangkatkan kembali. Bukan hanya sekedar ditolak masuk. Tolak masuk tuh halus ya. Tapi hanya ada satu istilah, orang yang ditolak kedatangannya, dikeluarkan dari negara itu atau dikirim pulang, itu namanya deportasi, Pak. Oh, bukan repatriasi ya? Mungkin dia nggak bawa terasi. Enggak, Pak. Gitu. Yang heran, dia menolak Pancasila, tapi pasportnya itu berstempel, bergambar Pancasila. Dia munafik orang ini. Memang munafik. Jadi ya sudah itu memang dari tadi ya deh. Sekarang dia mulai banyak menuai badai, menuai kecaman. Dan ini memang di ASEAN pasti jadi keramaian. Apalagi dia minta Dubes Singapura memberi penjelasan. Ini siapa? Gitu loh. Iya. Ya nggak ada manfaatnya, unfaedah nih manusia keberadaannya. Kalau bicara soal munafik, saya punya bukti kemunafikan dia. Betul. Mau lihat? Ada ulang tahun berapa? Ayo tunjukin. Oh bukan.
Tunjukin. kita lihat. Buka. Silakan. Bagaimana cara menahan diri untuk tidak mengupload foto selfie, foto jalan-jalan di medsos? Hanya ingin iseng aja. Bagaimana? Apakah dosa? Jangan upload foto sendirian. Kalau mau upload foto ramai-ramai, pengajian, boleh untuk syiar. Jangan upload foto yang pose memancing. Gambar dia di bawah ngapain itu? Ya, itulah Kalau dia munafik. sendirian, dia malu sama keburuk-rupaannya. Orang biasanya jadi fokus ke dia, tapi kalau rame-rame kan dia jeleknya nggak terlalu kelihatan, Pak. Dia Iya, betul. dia bilang jangan pose sendirian. Nah, itu di bawah siapa? Munafikun. Orang hutan atau apa? Iya. Munafikun. Burung hut-hut ini, Pak. Burung hut-hut. Coba kita dengar lagi apa yang dia omongin. Bagaimana cara menahan diri untuk tidak mengupload foto selfie, foto jalan-jalan di medsos? Hanya ingin iseng aja. Bagaimana? Apakah dosa? Jangan upload foto sendirian. Kalau mau upload foto ramai-ramai, pengajian, boleh untuk syiar. Jangan upload foto yang pose memancing. Dia sendiri sedang foto pose memancing jin maksudnya. Jin empit. Ada yang Oke. ulang tahun, Pak. Yang ulang tahun, Pak. Ada yang ulang tahun nggak? Ada yang ulang tahun. Oh ya. Nggak boleh. Nggak. Dia bilang kan nggak boleh nyanyi Happy Birthday di ulang Oh, tahun. iya. Dia Iya, sendiri ulang tahun dia nyanyi. Ada, Orang ada. asem. Ada. Nanti saya cari karena banyak videonya saya pilih. Ya, dia juga Si munafik dia juga ini. bilang, dia juga Tukang bilang parkir. tidak pernah mendukung salah satu calon, tidak pernah mempromosikan. Tapi kemarin mempromosikan itu Pak dia kan, mempromosikan Iya, salah satu paslon dan kalah gitu loh. Nah, Nah. lo munafik kan? Munafik. Tapi Munafik. sebelum kita lanjut, kita baca dulu firman Tuhan ini. Ya, supaya paham apa kata Tuhan tentang pembalasan orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Kita baca dulu dari Ulangan 32. Ya. Oke. Silakan Pak King David dibacakan tolong. 32 ayat 35, 36. Oke, saya bacakan. Hakkulah dendam dan pembalasan pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Akan segera datang apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Adonai akan memberi keadilan kepada umatnya, dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Haleluya. Jadi Haleluya. pembalasan adalah milik Tuhan. Apa Amin. yang dia tabur, maka dia tuai. Silakan yang lain yang mau menanggapi kita. Tadi Bu Lydia yang duluan. Silakan Bu Lydia. Lanjut aja Pak Lidara, Tanggapan. saya nggak kenal si Luas. Oh, nggak kenal. Nggak kenal Pak, saya nggak kenal. Oh, iya, iya. Bagus. Jangan kenal, Bu. Lebih baik nggak usah kenal daripada kenal. Saya juga Pengimani nggak tahunya. usah kenal. Eh, saya juga tahunya dari berita, Bu. Makanya saya bacakan berita. Saya Nggak ada nggak kenal manfaat gitu. kenal dia kalau nggak kenal. Oke, baik. Ya lanjut. Baik. Lanjut. Tuh. Pak Mordekai, silakan Pak Mordekai. Oh iya, terima kasih. Shalom semua. Halo. Yesus berkati ya. Ada apa sih kok heboh banget? Heboh, Pak. Saya kira ini wajar-wajar saja dan biasa itu terjadi. Kalau pendeta yang bilang kalah itu berheboh.
Betul nggak? Ini ada yang kita jawabkan. Ibu Lydia di mute dulu. Ibu Lydia di mute dulu. Ya, silakan. Mute dulu, Bu. Jadi saya kira itu tidak tidak semestinya heboh ya. Tuh. Iya betul, tidak semestinya heboh. Kalau pastor atau pendeta atau yang lain dicekal lah, itu baru heboh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, yang kedua, tapi bolehlah heboh ya. Ya heboh. Yang heboh kan pemerintah Singapura, Pak, bukan kita. Iya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah atau luar negeri itu memonitor ya kelakuan para kadrun nih ya. Dimonitor. Pasti dimonitor. Enggak mungkin waktu sekejap begitu kecuali sudah tinggal gitu ya. Ada melakukan sesuatu deportasi yaitu mending ya. Ini baru mau masuk artinya memang sudah diperhitungkan dan sudah dimonitor sebelumnya. Nah, ya. Jadi kalau mau dibilang heboh ya heboh, mau dibilang tidak juga tidak heboh gitu ya. Alasannya kalau pendeta atau pastor yang dicekal ya bolehlah itu heboh ya. Karena itu saya kira nggak tahu kapan itu bisa terjadi. Saya kira jarang itu. Mungkin tidak pernah terjadi. Nah, kemudian yang teman saya ya juga ikut komentar, teman baik saya, Fadili John.